Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, penguatan indeks harga saham gabungan terpangkas di penutupan perdagangan di hari Selasa 3 Februari 2025. Laju IHSG tertahan terdampak pelemahan saham perbankan, big caps, dan sentimen terbaru terkait dengan China yang mengumumkan tarif pungutan sebesar 15% terhadap produk komoditas Amerika Serikat. Indeks harga saham gabungan atau IHSG berhasil mempertahankan penguatan hingga akhir. Selasa ditutup menguat 0,62% ke level 7.073,459. Secara intraday, penguatan IHSG di penutupan sesi 2 terpangkas karena IHSG secara intraday sempat menyentuh intraday tertinggi di level 7.125 dengan penguatan IHSG di atas 1%. Sementara level intraday terendah di 7.037,625. Level ini disentuh pasca IHSG dibuka flat di sesi 1 di level 7.030,058. Secara mingguan IHSG melemah 2,20% dan secara year to date melemah tipis 0,09%. Indeks dengan penguatan terbesar dicetak IDX sektor barang baku menguat 2,10%. IDX sektor transportasi dan logistik naik 1,58%. IDX sektor teknologi menguat 1,26%, IDX sektor kesehatan terapresiasi 0,96%, dan IDX sektor properti dan real estate naik 0,65%. IDX sektor perindustrian menguat 0,57% dan IDX sektor infrastruktur naik 0,52%. Sementara hanya IDX sektor keuangan yang berada di zona merah melemah 0,44%. IDX sektor keuangan melemah terbebani saham perbankan big caps yang berbalik melemah terdampak profit taking. Saham PT Bank Sentral Asia Tbk atau BBCA ditutup melemah 1,87% di level Rp9.175 per saham. Saham PT Bank Mandiri Persero Tbk melemah 2,16% ke level Rp5.675 per saham. Dan saham PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BBNI melemah 1,67% di level Rp4.700 per saham. Sementara saham PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk atau BBRI berbalik menguat 0,24% ke level Rp4.260 per saham di menit-menit terakhir jelang penutupan. Di sisi lain, PT Chandra Asri Pasifik Tbk atau TPIA menjadi penopang terbesar IHSG di 36,3 indeks point. Saham TPIA ditutup menguat 14,00% di level Rp8.550 per saham. Selanjutnya PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN topang IHSG di 18,2 indeks point. Saham BREN ditutup menguat 5,75% di level Rp8.875 per saham. Selain itu, saham PT Goto Gojek Tokopedia atau Goto topang IHSG sebesar 16,1 indeks point. Saham Goto ditutup menguat 7,41% di level Rp87 per saham. Saham PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk atau PANI sebesar 4,9 indeks point. Saham PANI ditutup menguat 9,73% di level Rp11.000 per saham. Saham PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA berkontribusi 1,5 indeks point dan saham MDKA ditutup menguat 3,45% di level Rp1.500 per saham. IHSG berhasil ditutup di zona hijau setelah adanya kabar penerapan kebijakan tarif dagang Presiden Amerika Serikat Donald Trump 25% atas barang impor dan Kanada ditunda hingga sekitar 1 bulan. Namun penguatan IHSG terpangkas setelah China mengumumkan melalui administrasi negara untuk regulasi pasar akan menyelidiki Google atas dugaan pelanggaran anti monopoli. Selain itu, Beijing juga mengumumkan pungutan sebesar 15% ke batu bara dan gas alam cair, serta 10% pada minyak mentah dan peralatan pertanian dari Amerika Serikat. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, tadi kita kemudian sudah menyaksikan informasi mengenai implikasi dari penerapan perang tarif dan juga penundaan dari tarif gitu ya untuk impor barang-barang dari Kanada dan juga Meksiko, dan berikutnya ke Amerika Serikat maksud saya. Dan berikutnya kita akan simak market spotlight hari ini, hari Rabu 5 Februari 2025, diantaranya adalah IHSG yang menguat ke posisi 7.073 dipimpin oleh sektor barang baku dengan penguatan 2,1%. Saham Goto yang mencetak rekor tertinggi di tengah kabar merger dengan Grab dan juga perang tarif mereda, rupiah menguat ke level 16.351 per dolar Amerika Serikat.
Dan berikutnya adalah agenda ekonomi pemirsa yang menarik untuk kita cermati dari Amerika Serikat. Ada data soal neraca perdagangan, kemudian ada perubahan tenaga kerja non pertanian, ADP, kemudian juga dari Kanada dan neraca perdagangan, dan dari Uni Eropa ada PMI Composite, S&P Global, kemudian dari Prancis ada produksi industri, dari China ada PMI, kemudian dari Korea Selatan ada indeks harga konsumen, dan dari Singapura ada data soal penjualan retail. Sementara itu dari Indonesia ada data soal pertumbuhan perekonomian Indonesia di kuartal 4 tahun 2024. Dan pembukaan dari bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini seperti yang Anda dapat saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia. Kompak dibuka menguat dengan Nikkei menguat 0,18% di level 38.868. Sementara itu STI Singapura menguat 0,19% di level 3.830. Kemudian Kospi Korea menguat 1,1% di level 2.508 dan Hang Seng Hong Kong dibuka menguat 2,83%. Untuk berbincang pagi hari ini sudah tersambung melalui video conference ada Bapak Gembong Suwito, beliau adalah Direktur Edukasi dan Investasi Sahamologi. Selamat pagi Pak Gembong. Selamat pagi, Mas Baik. Wiki. Ya, sehat-sehat selalu ya Pak Gembong. Sehat selalu. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Kalau kita bicara mengenai pergerakan dari IHSG Pak Gembong, hari Senin pasca tersengat sentimen dari perang tarif, IHSG tersungkur begitu, ataupun kemudian di perdagangan hari Selasa setelah ada kabar penundaan dari perang tarif antara Amerika Serikat kepada Kanada dan juga Meksiko, IHSG rebound begitu ya. Begitu juga dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Sebetulnya kalau kita sarikan lah, sebetulnya seberapa besar sih concern dari pelaku pasar sendiri terkait dengan kebijakan mengenai penerapan tarif impor yang most likely mungkin ini akan coba diterapkan oleh Donald Trump gitu, walaupun memang ini negotiable semuanya Pak Gembong. Seperti apa analisis dari Anda? Ya, terima kasih. Kalau kita bicara 2025, ya memang isu utama awalnya adalah penurunan suku bunga. The Fed akan menurunkan suku bunga minimal 2 kali. Ya, karena memang inflasi ya bisa dikatakan rendah, terus memang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, begitu Trump memimpin Amerika sejak di 20 Januari, memang kita tahu kebijakannya adalah Make America Great Again, dan itu dia pasti akan melakukan perang tarif. Karena memang di di sesi pertama dia memimpin itu juga sudah perang tarif. Apa yang dilakukan perang tarifnya yang sudah pasti adalah ya yang paling dekat dengan mereka adalah Kanada sama Meksiko. Itu dikenakan tarif sekitar 25% untuk membatasi terkait dengan obat-obatan, narkotika sama perdagangan manusia. Ya, namun itu sifatnya adalah negotiable. Saat ini ditunda 30 hari, ya 30 hari penerapannya supaya ada ruang-ruang negosiasi. Nah, yang terjadi adalah ya Amerika dan Cina ini trade war kedua. Amerika sudah sampaikan, oke, kasih kenaikan tarif sekitar 10-15% dan itu langsung dibalas sama Cina. Nah, artinya dengan perang tarif yang kedua ini posisinya ya kondisi global uncertain kembali. Terutama dari sisi skenario suku bunga rendah di tahun 2025 itu mungkin jadi tidak terjadi gitu, karena begitu perang tarif, inflasi pasti akan naik, harga barang akan naik, inflasi naik, ya itu akan menunda terkait dengan penundaan suku bunga, penurunan suku bunga. Itu yang terjadi sehingga itu direspon negatif oleh market. Baik, artinya tren untuk suku bunga sendiri mungkin akan kembali tinggi dan ini juga akan terproyeksi dari kebijakan Bank Indonesia ke depan. Apakah kemudian akan mengikuti tren suku bunga global atau memang masih di tren yang tentu saja masih mempertimbangkan berbagai macam indikator di domestik, Pak Gembong? Analisis dari Anda Tentunya akan seperti apa? melihat berbagai macam faktor dan biasanya akan lihat di Q1 2025 penerapannya seperti apa, terutama dari sisi Amerika. Jadi memang kondisinya adalah global masih uncertain ya. Ketika bicara Amerika, maka kebijakan di 2025 ini tentunya akan berupaya membuat Amerika strong atau dolar akan menguat, dan itu akan menjadi katalis positif buat dolar ya melemah untuk mata uang yang lain. Jadi strong dolar itu dan permintaan terkait dengan safe haven alias terkait dengan emas ya itu juga akan meningkat.
Baik, ini juga terlihat dari harga emas ini yang menembus rekor lagi begitu ya, level tertingginya. Baik, kalau kita lihat di pasar domestik sendiri, Pak Gembong, IHSG kemarin penguatannya disokong oleh sektor barang Bahan baku baku, begitu ya, ya. yang menguat 2,1%. Sebetulnya Anda melihat penguatan ini seperti apa dan adakah kemudian rekomendasi terkait dengan sektor ini di perdagangan hari ini, Pak Gembong? Oke, ketika bicara bahan baku di situ, yang paling market cap terbesar adalah TPIA sama AMMN. Nah, kemarin kenapa bahan baku itu naik 2%? Karena TPIA itu naik 14%. Ya, karena itu market cap terbesar, itu menjadi katalis positif. Ya, jadi ketika bicara bahan baku ini, ya nanti akan selektif karena ya, bahan baku terutama dua saham utama TPIA dan Aman itu secara valuasinya sudah cukup tinggi. Jadi ini sifatnya adalah temporary aja kenaikannya. Nah, potensi penurunan terkait dengan valuasi yang tinggi terutama di Aman itu akan terjadi. Jadi bahan baku akan selektif, ya, terutama bahan-bahan baku yang itu ekspor itu akan positif, tetapi yang sisi importnya akan sentimen negatif. Baik, bahan baku ya kemudian kebanyakan ataupun disokong oleh porsi importasi ini mungkin yang akan terkena sentimen negatifnya begitu ya. Lalu bagaimana dengan sektor keuangan yang juga menjadi pemberat dari IHSG di perdagangan kemarin, Pak Gembong, rekomendasinya apakah kemudian untuk sektor keuangan saham-saham big caps sudah masuk harga yang terdiskon begitu sehingga mungkin bisa masuk di perdagangan hari ini? Kita akan bahas saja jeda berikut ini, Pak Gembong dan Profesor tetap bersama kami akan segera kembali.